Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan terkait dari pendahuluan, yaitu di latar belakang. Mahasiswa itu berada dalam tahap dewasa awal yang mengharuskan mereka itu untuk membuat pilihan. Pilihan yang sangat penting gitu terkait dari pendidikan, pekerjaan dan juga masa depan. Ini membuat mereka itu menjadi lebih rentan terhadap perasaan stres dan juga kecemasan, termasuk future anxiety. Future anxiety ini muncul saat individu itu terus-menerus gitu membayangkan skenario negatif yang mungkin saja terjadi di masa depan akibat tekanan akademik, harapan sosial, dan juga ketidakpastian dalam karir mereka. Di kalangan mahasiswa PAI, beban tersebut menjadi lebih rumit karena adanya harapan religius untuk berperilaku sebagai panutan, sehingga menjadikan mereka itu lebih rentan gitu. Nilai-nilai Islam seperti tawakal itu terbukti sebagai strategi untuk mengatasi sebuah kecemasan. Tetapi kenyataannya, di lapangan itu mengindikasikan bahwa regulasi spiritual itu di kalangan mahasiswa masih belum mencapai tingkat yang optimal. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran tawakal sebagai sarana regulasi spiritual dalam mengurangi future anxiety pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, dengan perhatian khusus terhadap bentuk-bentuk kecemasan masa depan dan juga elemen yang mempengaruhi efektivitas tawakal. Subjek penelitian adalah mahasiswa PAI semester 5 yang menunjukkan tanda-tanda future anxiety. Pentingnya penelitian ini didukung oleh temuan yang menunjukkan bahwa future anxiety dapat merusak kesejahteraan jika tidak dilindungi oleh faktor-faktor yang melindungi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan tawakal sebagai strategi spiritual yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan metode mengatasi masalah secara religius di institusi pendidikan tinggi Islam. Nah, kita lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan fakta dan juga data yang kita temukan, di mana kita ini merumuskan gitu beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa PAI di UIN Sunan Gunung Jati? Yang kedua, apa saja penyebab timbulnya future anxiety pada mahasiswa PAI di UIN Sunan Gunung Jati? Dan juga yang ketiga, faktor apa saja yang mendukung dan juga menghambat efektivitas nilai tawakal dalam mengatasi future anxiety pada mahasiswa PAI di UIN Sunan Gunung Jati. Tujuan penulisan berdasarkan dari latar belakang yang tadi yang telah dirumuskan, penelitian ini tuh memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, itu untuk mendeskripsikan bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa pendidikan agama Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terus yang kedua, itu mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya future anxiety pada mahasiswa PAI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan yang ketiga, itu menganalisis efektivitas tawakal dalam membantu mahasiswa mengatasi future anxiety. Manfaat dari penelitian ini itu ada dua. Yang pertama itu secara teoritis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hazanah keilmuan dalam bidang psikologis Islam, khususnya terkait peran regulasi spiritual dalam mengatasi kecemasan masa depan, yaitu future anxiety. Temuan penelitian ini dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan teori mengenai hubungan antara nilai tawakal, regulasi emosi, serta ketahanan psikologis pada mahasiswa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang ingin menelaah hubungan antara konsep-konsep religius dan juga kesehatan mental dalam konteks pendidikan tinggi Islam. Dan yang kedua itu adalah dengan cara praktis. Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa, pendidik, dan juga lembaga pendidikan Islam. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi panduan dalam memahami dan juga mengelola future anxiety melalui pendekatan spiritual yang konstruktif. Dan juga bagi pendidik ataupun bagi dosen dan juga pembimbing akademik, temuan ini
dapat menjadi dasar penyusun pendampingan, konseling, dan juga program pembinaan spiritual yang lebih efektif. Dan juga bagi institusi pendidikan, penelitian ini memberikan masukan gitu untuk merumuskan kebijakan dan juga aktivitas keagamaan yang mana mendukung kesejahteraan psikologis mahasiswa secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan membahas bab 2, landasan teori. Pertama, kajian pustaka. Future anxiety pada mahasiswa sering muncul karena ketidakpastian karir, ketidaksesuaian jurusan, tekanan sosial, dan rendahnya keyakinan diri. Kondisi ini membuat mahasiswa cenderung merasa cemas, tidak aman, dan pesimis terhadap masa depan akademiknya. Dalam situasi seperti itu, tawakal berperan sebagai mekanisme regulasi spiritual yang bisa menenangkan batin. Tawakal bukan berarti pasrah, tetapi usaha maksimal yang disertai keyakinan bahwa hasil akhirnya berada dalam ketentuan Allah. 3 unsur pentingnya yaitu percaya pada aturan ilahi, berikhtiar, dan menerima hasil dengan lapang dada. 3 hal itu mampu menurunkan gejolak emosional, meredakan pikiran irasional, dan membantu mahasiswa merespon tekanan dengan lebih stabil dan optimis. Dengan demikian, tawakal menjadi kekuatan yang membantu mengelola kecemasan masa depan secara lebih religius dan adaptif. 2. Kajian teori. Terdapat 5 teori. Yang pertama ada teori humanistik. Teori humanistik memandang manusia sebagai individu utuh yang terus berkembang menuju aktualisasi diri. Maslow menjelaskan bahwa manusia bergerak melalui hierarki kebutuhan, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan puncak. Ketika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi atau masa depan terasa tidak pasti, kecemasan pun dapat muncul. Carl Rogers menekankan bahwa perkembangan sangat dipengaruhi oleh cara seseorang memahami dirinya. Manusia berusaha menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya, seperti menerima diri, terbuka pada pengalaman, dan mampu beradaptasi dengan tekanan. Namun, ketika terdapat jarak antara diri ideal dan diri yang sebenarnya, atau ketidaksesuaian diri, kondisi ini menimbulkan tekanan psikologis yang memicu kecemasan karena individu merasa belum mencapai gambaran diri yang ia inginkan. Dengan begitu, teori humanistik menjelaskan bahwa kecemasan masa depan sering berakar pada kebutuhan yang belum terpenuhi dan ketidaksesuaian dalam konsep diri. Selanjutnya, psikologi Islam. Psikologi Islam memandang manusia sebagai makhluk holistik yang dipahami melalui petunjuk ilahi dengan Al-Quran, nilai spiritual, dan moral sebagai fondasinya. Pendekatan ini tidak hanya melihat perilaku, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip keagamaan seperti pengendalian emosi dan zikir diterjemahkan ke dalam proses psikologis yang dapat diukur. Psikologi Islam memiliki 3 dimensi utama. Pertama, dimensi jismiyah yang berkaitan dengan aspek fisik termasuk reaksi tubuh terhadap perasaan dan ibadah. Kedua, dimensi nafsiyah yang mencakup dinamika mental seperti nafs sebagai energi jiwa, akal sebagai kemampuan berpikir, dan hati sebagai pusat moral. Ketiga, dimensi ruhaniyah sebagai tingkat tertinggi yang berhubungan dengan ruh ilahi. Ketiga dimensi ini bekerja sama untuk membentuk keseimbangan diri. Nilai-nilai seperti sabar dan syukur terbukti meningkatkan kualitas emosional, sementara spiritualitas membantu memperkuat makna hidup, kejernihan berpikir, dan kemampuan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, future anxiety. Future anxiety adalah kondisi ketika seseorang merasa takut atau khawatir secara terus-menerus tentang hal buruk yang mungkin terjadi di masa depan, meskipun ancaman itu belum tentu nyata. Kecemasan ini biasanya muncul akibat tekanan dari perubahan besar dalam hidup, seperti masalah pekerjaan, kondisi ekonomi, atau tuntutan peran sosial. Future anxiety memiliki beberapa ciri utama, seperti ketidakpastian terhadap masa depan, ketakutan akan kejadian negatif, serta kekhawatiran berlebih yang membuat pikiran menjadi tidak rasional. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi cara berpikir, tetapi juga tubuh. Beberapa gejala yang sering muncul antara lain sulit tidur, jantung berdebar, otot terasa tegang, muncul rasa pesimis, dan hilangnya semangat. Selain itu, individu sering merasa kehilangan kontrol atas hidupnya, sehingga menjadi lebih pasif, menghindar, dan ragu dalam mengambil keputusan. Dengan memahami tanda-tandanya, kita dapat lebih peka untuk mengenali kapan future anxiety muncul dan bagaimana pengelolaannya secara lebih adaptif. Selanjutnya, regulasi spiritual. Regulasi spiritual adalah kemampuan seseorang dalam mengatur pikiran,
perasaan, dan perilaku dengan berlandaskan nilai serta hubungan spiritual dengan Tuhan. Spiritualitas di sini bukan hanya keyakinan, tetapi juga kekuatan yang mempengaruhi kesadaran diri, pengendalian diri, penentuan tujuan hidup, dan cara seseorang merespon tekanan. Regulasi spiritual memiliki beberapa dimensi penting. Pertama, penetapan tujuan spiritual yang memberikan arah hidup. Kedua, evaluasi diri melalui kesadaran bahwa Tuhan selalu mengawasi, disertai dukungan komunitas yang memperkuat perilaku positif. Ketiga, transformasi diri, yaitu kemampuan mengganti pikiran negatif dengan makna-makna spiritual. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah hubungan spiritual yang lebih tinggi melalui iman, ibadah, doa, dan penyerahan diri. Semua dimensi ini bekerja bersama untuk membantu individu menghadapi tekanan hidup dengan lebih tenang, terarah, dan bermakna. Selanjutnya, tawakal. Tawakal adalah sikap menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah setelah seseorang berusaha dengan maksimal. Prinsip utamanya adalah meyakini bahwa hasil akhir berada dalam ketentuan Allah, tetapi manusia tetap memiliki kewajiban untuk berikhtiar. Dari perspektif psikologi Islam, tawakal memberikan ketenangan batin karena individu tidak lagi menanggung beban hasil secara sendirian, sehingga rasa cemas dan khawatir yang berlebihan dapat berkurang. Tawakal memiliki beberapa dimensi penting. Yang pertama, keyakinan kepada Allah sebagai aspek kognitif yang membantu mereduksi kecemasan. Kedua, usaha atau ikhtiar sebagai aspek perilaku yang menunjukkan bahwa tawakal bukanlah sikap pasif. Ketiga, penyerahan diri sebagai aspek afektif yang terlihat dari sikap tenang dan optimis setelah berusaha. Dan terakhir, ridho terhadap hasil yang menjadi indikator kematangan spiritual. Melalui dimensi-dimensi ini, tawakal membentuk keseimbangan antara usaha manusia dan keyakinan kepada Allah, sehingga seseorang dapat menghadapi tekanan hidup dengan lebih stabil, tenang, dan penuh makna. Selanjutnya, pembahasan ketiga sekaligus pembahasan terakhir dari bab 2, yaitu kerangka berpikir. Mahasiswa yang berada pada fase emerging adulthood menghadapi banyak tuntutan, mulai dari tekanan akademik, ketidakpastian pilihan karir, hingga dorongan sosial dari lingkungan. Kondisi ini membuat mereka rentan mengalami future anxiety, terutama mahasiswa PAI yang juga memikirkan masa depan studi, pekerjaan, finansial, dan perkembangan diri. Dalam perspektif humanistik, kecemasan muncul akibat terdapat ketidaksesuaian antara diri yang dimiliki saat ini dengan diri ideal yang ingin dicapai. Ketidaksesuaian ini membuat mahasiswa merasa belum cukup, sehingga muncul rasa rendah diri dan tekanan internal. Pada konteks keagamaan, tawakal menjadi mekanisme regulasi spiritual yang berperan penting. Tawakal mendorong mahasiswa untuk tetap berusaha secara maksimal, namun menyerahkan hasil pada Allah, sehingga beban emosional berkurang. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa nilai religius seperti tawakal efektif sebagai strategi coping yang mampu menurunkan kecemasan dan membantu individu menghadapi masa depan dengan lebih tenang dan terarah. Baik, di sini saya akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama, ada pendekatan dan juga metode penelitian. Kami menggunakan metode kualitatif untuk mengetahui pengalaman mahasiswa PAI sehubungan dengan future anxiety, dan juga bagaimana cara mereka menerapkan tawakal sebagai pengaturan spiritual. Hal ini dikarenakan future anxiety melibatkan elemen psikologis dan juga keagamaan yang membutuhkan pemahaman konseptual. Dan juga metode yang kami gunakan juga metode fenomenologi, ditetapkan untuk menganalisis variasi kecemasan, faktor yang memicu dan kontribusi tawakal dalam penanganan. Sehingga penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang hubungan antara kecemasan future anxiety atau kecemasan masa depan dan juga tawakal, serta bagaimana nilai-nilai religius dapat mendukung manajemen emosi. Yang kedua, waktu dan juga tempat penelitiannya. Penelitian ini kami laksanakan di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya pada jurusan Pendidikan Agama Islam yang menekankan elemen keagamaan, spiritualitas, dan juga moral. Lingkungan PAI dipilih karena relevan untuk mengetahui bagaimana mahasiswa memaknai dan menerapkan tawakal menghadapi future anxiety. Kemudian ada juga sumber-sumber data penelitian. Penelitian ini kita
memanfaatkan data primer dan juga data sekunder untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengalaman mahasiswa dalam menghadapi kecemasan masa depan atau juga disebut future anxiety, serta penghayatan metode tawakal. Data primer didapat melalui wawancara dan juga observasi terhadap 3 mahasiswa PAI dan 2 pengurus keagamaan, sehingga data sekunder berasal dari buku, artikel, laporan, dan penelitian lain yang lebih relevan dengan sebagai dasar teori. Ada juga teknik pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data penelitian kami dilakukan melalui wawancara dan juga observasi sebagai cara sistematis untuk memahami fenomena. Wawancara digunakan untuk mengetahui pengalaman subjektif mahasiswa terkait future anxiety dan juga tawakal. Sedangkan observasi dilakukan untuk mencatat perilaku dan kegiatan mereka dalam konteks alami, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif. Terus ada juga teknik analisis data. Analisis data kita mengikuti model Mills dan Huberman yang menunjukkan bahwa analisis berlangsung selama proses penelitian dalam 3 tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Metode ini membantu kami menyusun dan juga menginterpretasikan data secara teratur sesuai dengan tujuan penelitian. Terus ada uji keabsahan data penelitian. Uji keabsahan ini kami lakukan melalui beberapa aspek seperti kredibilitas, transferabilitas, dan juga dependabilitas dan konfirmabilitas. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan juga teknik memprediksi data, serta member checklist untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dari informan. Terus prosedur pelaksanaan penelitian. Prosedur pelaksanaan penelitian meliputi 3 tahap. Ada pada pra-riset, peneliti menentukan fokus, subjek, instrumen, serta mengurus perizinan. Pada tahap pelaksanaan, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap mahasiswa PAI dan informan pendukung. Pada tahap akhir, data direduksi, disajikan dalam narasi fenomenologis, divalidasi melalui triangulasi dan super check, lalu disusun menjadi laporan penelitian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai metode penelitian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Fadilah dengan NIM 12320200079. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk sedikitnya mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Peran Tawakal sebagai Mekanisme Regulasi Spiritual dalam Mengatasi Future Anxiety pada mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati. Dalam penelitian ini, saya dan rekan-rekan berupaya memahami lebih dalam bagaimana bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa PAI, serta apa saja penyebab yang melatar belakanginya, dan bagaimana nilai tawakal berperan sebagai mekanisme regulasi spiritual untuk mengatasi kecemasan tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil penelitian kami yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa PAI, yang kedua, penyebab munculnya future anxiety, dan yang ketiga, faktor pendukung serta penghambat efektivitas tawakal dalam mengatasi kecemasan tersebut. Langsung saja ke hasil yang pertama, yakni bentuk-bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa PAI. Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang telah kami lakukan pada 3 mahasiswa PAI dan juga pengurus keagamaan kampus, ditemukan bahwa future anxiety pada mahasiswa PAI di UIN Sunan Gunung Jati muncul paling dominan dalam 4 aspek penting, yaitu prospek kerja, ketidakpastian karir, kesiapan finansial, dan juga kesiapan membangun masa depan. Mahasiswa menyampaikan bahwa mereka merasa khawatir tidak mampu bersaing di dunia kerja, belum mampu standar profesional guru PAI, serta takut mengecewakan keluarga. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan pengurus keagamaan kampus yang menyebutkan bahwa banyak sekali mahasiswa yang datang untuk berkonsultasi mengenai kecemasan masa depan dan bagaimana arah masa depan mereka. Hasil observasi juga turut menunjukkan adanya gejala psikologis seperti kelelahan emosional, penundaan tugas, kesulitan fokus, dan juga overthinking yang menjadi indikator kecemasan mahasiswa terhadap masa depannya. Dapat disimpulkan bahwa bentuk future anxiety yang sering dialami mahasiswa PAI merupakan kecemasan yang muncul akibat ketidakpastian masa depan, baik dari aspek akademik, karir, finansial, maupun kesiapan pribadi untuk memasuki fase kedewasaan, yang tercermin melalui gejala emosional, kognitif, dan juga perilaku yang mengganggu proses belajar mereka.
Lalu, data yang kedua mengenai penyebab future anxiety pada mahasiswa PAI yang menunjukkan bahwa penyebab future anxiety berasal dari kombinasi faktor internal dan juga eksternal. Yang pertama ada faktor internal. Faktor tersebut terdiri dari yang pertama ada self-efficacy yang rendah atau kurangnya keyakinan terhadap kemampuan akademik dan juga kompetensi diri. Lalu yang kedua ada perbandingan sosial dengan teman sebaya, terutama terkait prestasi dan juga pencapaian. Lalu yang terakhir ada pikiran negatif yang berulang, sehingga mahasiswa semakin ragu dan juga pesimis terhadap masa depannya. Nah, hal ini juga dikonfirmasi oleh pengurus keagamaan kampus yang menyebutkan bahwa kecemasan mahasiswa seringkali muncul dari rasa tidak percaya diri dan juga kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor ini meliputi yang pertama ada tekanan keluarga, terutama terkait harapan agar mahasiswa segera mandiri dan juga berhasil dalam karirnya. Lalu yang kedua ada persaingan kerja yang ketat, khususnya di bidang pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga ada beban akademik yang berat, yang membuat mahasiswa merasa kurang siap. Observasi lapangan juga turut memperlihatkan bahwa mahasiswa dengan tekanan lingkungan yang tinggi tampak lebih gelisah, mudah overthinking, dan juga kesulitan mengelola emosinya. Maka dari itu, future anxiety yang dialami oleh mahasiswa PAI muncul dari perpaduan faktor internal seperti kepercayaan diri yang rendah, pikiran negatif, dan juga perbandingan sosial. Dan hal ini juga dipicu oleh faktor eksternal seperti tuntutan keluarga, kompetensi kerja, dan juga tekanan akademik. Lalu data selanjutnya yakni mengenai faktor pendukung dan juga penghambat efektivitas tawakal dalam mengatasi future anxiety. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa tawakal dapat menjadi mekanisme regulasi spiritual yang efektif dalam mengurangi kecemasan mahasiswa PAI. Namun, efektivitasnya itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor pendukung, yang dimana faktor pendukung ini juga terbagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama ada kedekatan spiritual melalui ibadah yang konsisten, seperti sholat, berdoa, tilawah, dan mengikuti kajian-kajian rutin. Lalu yang kedua, pemahaman tawakal yang benar, yakni menggabungkan ikhtiar yang maksimal dengan penyerahan diri kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ada dukungan sosial religius, baik itu dari teman, dosen, maupun dari pengurus keagamaan kampus. Lalu yang terakhir, ada pengalaman spiritual positif, yang membuat mahasiswa lebih mudah menenangkan diri dan juga berpikir jernih. Pengurus keagamaan kampus juga turut menegaskan bahwa mahasiswa yang aktif di kegiatan keagamaan umumnya memiliki emosi yang lebih stabil dan lebih mudah mengelola kecemasannya. Sementara itu, faktor penghambat efektivitas tawakal sendiri meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada pemahaman tawakal yang keliru, di mana misalnya beberapa mahasiswa selalu pasrah tanpa usaha sehingga memperburuk kecemasan yang mereka alami. Lalu yang kedua, ada dominasi pikiran negatif yang membuat mahasiswa sulit merasa tenang. Lalu yang ketiga, ada tekanan sosial seperti harapan keluarga ataupun lingkungan yang kompetitif. Dan yang terakhir, ada manajemen waktu yang buruk yang menyebabkan tugas mahasiswa sering menumpuk dan juga kecemasan meningkat. Observasi sendiri itu turut menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering menunda pekerjaan tetap merasa cemas meskipun mereka bertawakal karena secara akademik mereka belum siap. Maka dari itu, efektivitas tawakal dalam meregulasi future anxiety ini sangat ditentukan oleh kekuatan spiritual, pemahaman teologis, dan juga kemampuan regulasi dari mahasiswa itu sendiri. Setelah melihat hasil penelitian yang kami peroleh melalui wawancara dan juga observasi, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan di mana pada bagian ini hasil penelitian tersebut akan kami analisis dan dikaitkan dengan teori serta temuan penelitian terdahulu. Baik, berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa future anxiety mahasiswa PAI muncul dalam aspek akademik, finansial, karir, dan juga persiapan menuju kedewasaan yang tampak melalui gejala psikologis seperti overthinking, ketegangan emosional, rasa tidak mampu, hingga perilaku menghindar sejalan dengan penelitian Maharani pada tahun 2021 yang menjelaskan bahwa kecemasan masa depan mahasiswa umumnya dipicu oleh ketidakpastian prospek kerja, ketingginya tuntutan akademik, serta penilaian diri yang negatif. Secara teoritis sendiri, hasil penelitian kami juga relevan dengan konsep encourage dalam teori Rogers, yakni adanya ketidaksesuaian antara kondisi diri yang sekarang dengan diri ideal yang diharapkan oleh mereka, sehingga ketidakharmonisan ini menimbulkan ketegangan batin dan juga kecenderungan melihat masa depan sebagai sesuatu yang mengancam.
Sementara itu, tawakal dinilai berfungsi sebagai regulasi spiritual yang dapat menurunkan pikiran negatif, meningkatkan kesiapan mental, dan juga memberikan ketenangan emosional dalam menghadapi ketidakpastian, yang juga diperkuat oleh penelitian Rahmadanti pada tahun 2023. Selain itu, juga efektivitas religius seperti kajian mentoring, konseling keagamaan juga dapat menjadi tempat bagi mahasiswa untuk menenangkan diri dan juga mengelola kecemasan terhadap masa depan yang mereka alami. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Hanim dan Ahlas pada tahun 2020 yang menegaskan bahwa aktivitas keagamaan dapat memberikan ketenangan emosional dan rasa aman secara spiritual. Melihat hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa temuan tersebut dapat memberikan kontribusi penting bagi kajian mengenai future anxiety, khususnya pada mahasiswa PAI yang tidak hanya menghadapi tuntutan akademik, tetapi juga memikul tanggung jawab moral sebagai calon pendidik agama. Secara praktis, penguatan sikap tawakal terbukti mampu membantu mengurangi kecemasan mahasiswa terhadap masa depan mereka, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam mempersiapkan dan juga menghadapi masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai penelitian kami yang berjudul Peran Tawakal sebagai Mekanisme Regulasi Spiritual dalam Mengatasi Future Anxiety Mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati. Saya berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa, dosen maupun pihak kampus dalam mengembangkan program pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada penguatan spiritual dan ketahanan psikologis mahasiswanya. Demikian banyak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saatnya kita ke kesimpulan. Berdasarkan dari hasil penelitian kami mengenai peran tawakal sebagai mekanisme regulasi spiritual dalam mengatasi future anxiety, mahasiswa PAI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, setidaknya ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, bentuk-bentuk future anxiety yang dialami oleh mahasiswa itu termanifestasi dalam kekhawatiran terkait akademik, prospek karir, serta finansial, dan juga kematangan diri yang muncul melalui tanda-tanda psikologis seperti overthinking, rasa gelisah, penurunan konsentrasi, serta perilaku menunda tugas. Kedua, penyebab munculnya future anxiety bersumber dari faktor internal berupa rendahnya self-effaksi, perfeksionisme, dan tekanan beban akademik. Dan yang Kita lanjut ke rekomendasi. Berdasarkan temuan penelitian, program studi dan juga lembaga keagamaan kampus perlu memperkuat pembinaan spiritual melalui kajian, mentoring, dan juga konseling religius yang menanamkan konsep tawakal secara seimbang antara ikhtiar dan juga penyerahan diri. Dosen PAI disarankan untuk mengintegrasikan nilai tawakal dan juga regulasi spiritual di dalam pembelajaran untuk membantu mahasiswa membangun ketenangan dan juga keyakinan diri. Mahasiswa dianjurkan meningkatkan praktik ibadah, manajemen waktu, mengurangi perbandingan sosial, serta memanfaatkan layanan konseling kampus. Penelitian selanjutnya dapat diperluas dengan melibatkan mahasiswa yang ada di luar pendidikan agama Islam dan juga menambahkan variabel seperti resiliensi, dukungan sosial, atau kecerdasan spiritual untuk memperkaya kajian hubungan antara tawakal dan juga future anxiety. Implementasi, secara teoritis penelitian ini menegaskan bahwa tawakal itu berfungsi sebagai strategi coping dalam psikologi Islam yang membantu menyeimbangkan emosi dan juga menurunkan kecemasan masa depan. Sejalan dengan teori self-regulation dan coping yang menekankan peran keyakinan religius dalam menghadapi tekanan psikologis. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan nilai tawakal dapat menjadi langkah preventif untuk membantu mahasiswa mengelola kecemasan dan juga ketidakpastian yang ada di masa depan, sekaligus menjadi dasar pengembangan program pembinaan spiritual kampus. Dari sisi kelembagaan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya merancang kurikulum dan
dan juga sebuah kegiatan keagamaan yang tidak hanya berfokus pada aspek spiritual saja, aspek ritual saja, tetapi juga membentuk ketenangan emosional, ketangguhan pribadi, dan juga kesiapan mental mahasiswa dalam menghadapi tantangan hidup. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.